Shalom sahabat Kristus yang terkasih, kembali di dalam renungan di setiap hari Kamis. Dengan tema perenungan kita hari ini adalah Allah sumber cinta. Sahabat Kristus, pada tanggal 14 Februari yang lalu ada 3 peristiwa penting bagi kita, yakni pemilu, Rabu Abu, dan Valentine. Maka muncul istilah tinta di jari, abu di dahi, cinta di hati. Nah, bagi saya bersatunya 3 peristiwa indah ini tentu bukanlah kebetulan. Pasti ada pesan Tuhan yang indah buat kita, buat bangsa kita. Tentukan pilihanmu, pemilu dengan kesadaran akan cinta, yaitu Valentine, dan pengampunan, Rabu Abu. Jika ada salah kata dan sangka selama masa kampanye, maka saatnya kita saling meminta maaf dan mengampuni. Saatnya kita memasuki bilik pencoblosan dengan hati gembira sambil berkata, manusia bisa mereka-reka perkara, tetapi Tuhanlah yang menentukan hasilnya. Terpujilah Tuhan. Saatnya kita membangun negara dengan cinta dan kerukunan antar warga. Jangan sebar kebencian, apalagi permusuhan. Tuhanlah yang berkuasa atas hidup kita. Nah, mari kita isi hati dan pikiran kita hari ini dengan firman tentang cinta yang asalnya dari Allah Bapa kita. Yohanes mengatakan, Allah adalah kasih. Barang siapa tetap berada dalam kasih, ia tetap berada dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Wow, ini sangat menarik untuk kita baca dan renungkan. Kita diingatkan bahwa hidup ini tentang Allah dan bukan tentang raja. Jangan sampai salah seolah raja itulah yang menentukan masa depan hidup kita. Jadi jangan ubah iman kepada Allah menjadi beriman kepada manusia. Sebab tak ada satu manusia pun yang bisa menggantikan peran Allah. Kekuasaan di tangan manusia pasti menekan dan korup siapapun orangnya. Entah yang gagah rupanya seperti Saul atau baik hatinya seperti Daud, atau pintar bijaksana seperti Salomo. Semua akan tergoda untuk memainkan kuasa atas sesamanya. Bukankah ini sudah diperingatkan Tuhan saat umat memaksa meminta raja? Kata Tuhan, inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu itu. Anak-anakmu laki-laki akan diambilnya dan dipekerjakannya pada keretanya dan pada kudanya. Dan mereka akan berlari di depan keretanya. Ia akan menjadikan mereka kepala pasukan 1.000 dan kepala pasukan 50. Mereka akan membajak ladangnya dan mengerjakan penuaiannya baginya. Senjata-senjatanya dan perkakas keretanya akan dibuat mereka. Anak-anakmu perempuan akan diambilnya sebagai juru campur rempah-rempah, juru masak dan juru makanan. Selanjutnya dari ladangmu, kebun anggurmu dan kebun zaitunmu akan diambilnya yang paling baik dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawainya. Dari gandummu dan hasil kebun anggurmu akan diambilnya 1/10 dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawai istananya dan kepada pegawai-pegawainya yang lain. Budak-budakmu, laki-laki dan budak-budakmu perempuan, ternakmu yang terbaik dan keledai-keledaimu akan diambilnya dan dipakainya untuk pekerjaannya. Dari kambing dombamu akan diambilnya 1/10 dan kamu sendiri akan menjadi budaknya. Itu dapat kita baca di dalam 1 Samuel 8 ayat 11-17. Nah, tetapi sahabat Kristus, walau demikian mereka toh akan tetap memaksa meminta raja. Kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-19 sampai yang ke-20 di dalam kitab 1 Samuel pasal 8, kita dapat membaca bahwa mereka berkata demikian. Tidak harus ada raja atas kami, maka kami pun akan sama seperti segala bangsa-bangsa lain. Raja kami akan menghakimi kami dan memimpin kami dalam perang. Nah, mengapa mereka tetap meminta raja sebagai ganti iman percaya kepada Allah yang memimpin hidup mereka? Sebab pada dasarnya semua manusia itu ingin berkuasa. Dengan memilih raja, mereka bisa menyalurkan hasrat berkuasa
dengan tuntutan kepada raja pilihan mereka. Nah, kita memilih raja bukan sekedar untuk kebaikan bersama, tetapi lebih pada pemenuhan ego berkuasa lewat raja pilihan kita. Nah, itulah bolak-baliknya pendulum monarki dan demokrasi. Semua itunya adalah soal kekuasaan dan pembagian kekuasaan. Untuk raja pilihan kita, apa saja bisa dan mau kita lakukan. Caci maki, hoaks, dan bahkan perang pun kita siap. Karena melaluinya kita sedang melampiaskan nafsu berkuasa kita. Sahabat Kristus, ini sangat beda dengan teokrasi, di mana kita hanya percaya pada kemahakuasaan Tuhan tanpa kita bisa mengatur Tuhan. Seorang mistikus yang menulis buku The Cult of Unknowing berkata, "Kalian ingin tahu tentang Allah? Hanya ada satu cara mengenalnya. Kalian mengetahuinya melalui ketidaktahuan." Thomas Aquinas juga berkata, "Hanya ini yang dapat dikatakan dengan pasti, yaitu kita tidak tahu siapa Dia atau dalam kurung Tuhan." Nah, gereja di dalam Konsili Lateran II tahun 1139 mengatakan, setiap gambaran kita tentang Allah lebih banyak tidak seperti Dia daripada seperti Dia. Jadi para mistikus, spiritualis atau teolog Kristen sepakat bahwa kita memang tidak bisa menggambarkan atau mendefinisikan Allah seperti apa. Karena itu kita tidak bisa mengatur Allah harus begini atau begitu sesuai keinginan kita. Kita percaya kepada Allah berarti kita percaya pada semua kebajikan yang bisa dinyatakan oleh Allah lewat apa saja dan siapa saja. Lewat kasih sayangnya yang maha lembut dan agung yang mewujud di alam semesta, dan bahkan lewat hadirnya orang-orang yang miskin papa tanpa kuasa. Percaya kepada Allah itu bukan pada ukuran mencari kuasa, tetapi panggilan membagi cinta. Karena itulah Yohanes memberikan petunjuk akan Allah yang menyatakan dirinya melalui cinta. Yohanes pasal 3 ayat 16 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Cinta membawa kehidupan itu dimulai dari Allah dan dinyatakan secara melimpah kepada manusia agar menjadi bahasa komunikasi yang terbaik antara makhluk dengan penciptanya dan makhluk dengan sesamanya. Bukan berlomba untuk menjadi yang terhebat di antara mereka. Jadi mari kita meneladani Allah sang sumber cinta dengan kita berbahasa kasih kepada Dia, Tuhan kita, dan sesama kita. Amin.